Hai gengs, kembali lagi bersama dengan gue, Iozar, dalam serial video tutorial. Kali ini kita akan membahas mengenai aturan baru dari YouTube, yaitu tentang pajak terhadap penghasilan Anda di YouTube ya. Kan selama ini apabila YouTuber yang sudah memenuhi persyaratan menjadi mitra, mendapatkan penghasilan dari YouTube dan dibayarkan melalui sistem yang namanya Google AdSense. Nah, apakah peraturan terbaru tersebut? Jadi informasi tersebut masuk ke dalam email. Nah, untuk saya jam 00.52. Nah, itu hampir dini hari ya, tengah lewat malam. Nah, informasinya apa? Diklik. Nah, di sini dia menjelaskan ya, kurang lebih seperti ini. YouTube atau Google ya memberlakukan peraturan ini karena diwajibkan oleh pemerintahnya, yaitu Amerika Serikat. Nah, itu agar semua kreator atau mitranya YouTube itu yang di luar Amerika itu memberikan laporan terkait dengan informasi pajak. Nah, apabila tidak mau, langsung dikenakan potongan pajak. Nah, itu sebesar 24% dari total penghasilan Anda di seluruh dunia. Artinya, apabila kalian membuat konten kemudian ditonton, baik itu di Amerika maupun di Indonesia atau di negara manapun, itu untuk penghasilan tetap kena potongan sampai 24%. Nah, kalau Anda tidak mau memberikan informasi pajak ya. Contohnya penghasilan Anda dalam sebulan 1 juta. Nah, potongannya itu sampai 240 ribu. Wah, gede banget kan? Nah, jika Anda mengirimkan informasi pajak Anda, ini Amerika Serikat hanya memberlakukan pengenaan pajak hanya di penonton yang Amerika. Nah, tapi tidak memberikan potongan ke yang negara-negara lain. Nah, misalkan dari satu video yang nonton sampai 100.000 views, ternyata yang nonton di Amerika cuma 10.000 views. Nah, yang kena pajak itu ya yang 10.000 views itu saja. Ini adalah contoh untuk mengetahui pendapatan yang berasal dari penonton Amerika. Oke, kita ke channel Anda. Oke, kita masuk ke YouTube Studio. Nah, dari sini ada informasi analitik ya. Oke, dari sini menuju ke mode lanjutan. Nah, pilih geografi. Geografi berarti lokasi ya. Nah, kita lihat apakah ada yang dari Amerika. Nah, ini ada penayangan 12.406. Ini karena kita sedang ada informasi terkait dengan pajak, maka ada warna biru nih di sini ya, Amerika Serikat. Kita lihat, kita klik. Ini ada lebih detail lagi dari daerah mana saja, dari California dan lain sebagainya. Ini kita misalkan hanya untuk yang bulan ini ya, bulan Maret. Itu ada sekitar 4.448 penayangan. Nah, ini yang akan kena pajak nih. Kita lihat untuk jumlah pendapatannya. Berarti masuk ke estimasi pendapatan Anda. Nah, ini dia yang dari Amerika, berarti pendapatan saya adalah 6,9 dolar untuk bulan Maret ini. Nah, ini dikalikan saja dengan pajaknya. Bagi Anda yang tidak mendaftarkan NPWP, berarti kena pajaknya 30%. 30% kali 6,9. Sedangkan bila Anda yang mencantumkan NPWP, pajaknya kan 10%. Nah, berarti pendapatan dari Amerika Anda, nah kita buka kalkulator saja, lebih mudah ya. Dari sini, 6,9 dolar dikurangi 10% dari 6,9 yaitu 0,69. Berarti pendapatan Anda adalah 6,21 dolar ya, yang sudah dipotong pajak dari Amerika. Nah, gimana caranya sekarang untuk melaporkan informasi pajak Anda? Nah, klik ini ya di pusat bantuan. Ini ada informasi yang seperti tadi, silahkan dibaca untuk dipahami. Nah, caranya ini mengirim informasi pajaknya, yaitu login ke akun AdSense, klik pembayaran, close setelan, lalu ini ke profil pembayaran, dan di sampingnya ada info pajak Amerika Serikat, kemudian klik ke kelola informasi pajak. Oke, kita lakukan saja ya, langsung praktekin. Ketik Google AdSense, login, di enter. Kalau mengikuti aturan yang di sini, nah tinggal seperti ini ya. Tapi karena di sini sudah ada informasi terkait, nah kelola info pajak, ini ada keterangan seperti ini, tidak perlu ngeklik sebanyak tadi ya, cukup klik yang ini, kelola info pajak. Oke, ini sudah tampil, langsung saja klik tambah info pajak. Nah, dia minta login lagi ya, nggak apa-apa. Berikutnya, ini menanyakan tentang akun Anda itu
pribadi atau perusahaan. Karena saya pribadi, saya pilih perorangan. Berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Ya, karena saya bukan, saya pilih tidak. Klik berikutnya. Nah, ini ada formulir pajaknya ya. Ini pilihannya. Kalau yang atas itu untuk formulir yang pribadi. Kalau yang bawah itu untuk yang bisnis atau perusahaan. Nah, klik saja yang pribadi kalau saya ya. Klik mulai formulir. Nah, silakan diisi. Nama individu udah muncul. Nah, ini kalau berbisnis ya. Kalau perusahaan diisi. Tapi kalau enggak berarti nggak usah. Karena ini optional atau pilihan. Nah, negara pengguna, karena saya ada di Indonesia, saya pilih Indonesia. Langsung ketik I, nah ini muncul, biar nggak nyekrol lama. Nah, nomor identitas wajib pajak. Itu maksudnya apa? Ini kalau di Indonesia ada yang namanya NPWP. Kalau semisal belum punya NPWP bagaimana? Nah, ini bedanya yang punya NPWP sama yang belum punya NPWP, nanti nominal pemotongan pajaknya beda. Yang punya NPWP, potongan pajaknya lebih sedikit daripada yang belum punya. Jadi saya sarankan kalau misalkan Anda belum punya, daftar dulu. Nah, daftar bisa secara elektronik melalui websitenya Kementerian Keuangan CQ Ditjen Pajak. Kalau sudah punya, tinggal ketikkan saja nomor NPWP-nya. Sudah, berikutnya, ketik alamat Anda. Lebih baik sesuai KTP. Ketikkan kabupaten atau kota Anda. Lalu pilih provinsi. Nah, kode posnya berapa? Kalau tidak tahu bisa tanya Pak Pos atau tanya RT kalian. Kalau alamat suratnya sama, klik saja. Jadi nggak perlu ngisi yang bawah ya. Kemudian klik berikutnya. Kalau negara yang Anda tempati itu tidak memiliki perjanjian pajak dengan Amerika, ya pilih yang tidak. Tapi Indonesia sudah memiliki perjanjian pajak dengan Amerika, sehingga pemotongan pajaknya insya Allah sih tidak begitu besar ya, seperti yang tadi saya ungkapkan. Klik ini, negaranya pilih, nah Indonesia. Kita scroll ke bawah. Nah, ini agar potongan atau pungutan pajaknya tidak terlalu besar. Nah, pilih saja ini semua. Nah, pasalnya sesuai dengan peraturan. Nah, apabila Anda tidak memiliki NPWP, nanti otomatis yang besar, yang 30%. Tapi kalau Anda punya NPWP, pilih yang atas. Ini ada keterangannya. Pilih pasal ayatnya yang tersedia. Nah, yang atas saja ya, karena Indonesia sudah bekerja sama dengan Amerika. Centang. Pilih atau klik berikutnya. Bisa diperhatiin jauh dulu dokumen Anda. Bisa di-download ya. Nah, silakan dibaca-baca isinya seperti apa. Di-download juga boleh. Ini kan PDF ya. Ada 4 formulir nih. Nah, kalau sudah setuju, sudah dicek diperiksa dengan baik, centang, lalu klik berikutnya. Nah, ini agar tanda tangannya secara elektronik ya, secara lebih mudah. Ketik saja nama Anda. Ini sebagai pengesahan ya. Kemudian klik bagian tanda tangan ya. Karena Anda sendirilah yang menyatakan atau menandatangani formulir ini, klik yang atas ya. Kalau tidak, Anda pengacara atau agen, klik yang bawah. Klik berikutnya. Nah, ini aktivitas. Ini ada kegiatan, bisnis, ataupun kerja atau apapun ya. Untuk Google AS ataupun bekerja sama dengan Google ya pilih ya. Tapi kalau nggak pernah bekerja sama, tidak melakukan aktivitas ya pilih tidak. Nih, kita centang. Oke. Nah, untuk yang berikutnya ini terkait dengan profil pembayaran baru. Atau yang sudah ada. Karena saya sudah pernah mendapatkan pembayaran dari AdSense, saya pilih yang bawah. Oke, jangan lupa dicentang juga. Lalu klik kirim. Nah, ini dia informasi pajak yang sudah dilaporkan ke Google. Nah, ini ada keterangannya ya, sudah disetujui, tanggal pengirimannya sekian ya. Ada formulir pajaknya tadi, bisa dicek ya. Nah, ini yang tadi udah diklaim cuma 10%, 10% untuk yang penonton video dari Amerika. Ini alamat saya. Oke. Nah, apabila Anda ingin membuat perubahan terhadap data Anda, misalkan Anda belum memiliki NPWP ya, tadinya potongan pajaknya gede, terus kemudian ingin merubahnya ya, bisa diklik kirim formulir baru, supaya potongannya lebih rendah.
Oke, demikian tutorial cara mengirimkan informasi pajak AdSense ke YouTube atau ke Google agar Anda tidak kena potongan pajak yang besar dari Amerika. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan dan aktifkan lonceng dari channel ini agar Anda mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi kalau ada video baru yang saya upload. Kemudian like, suka video ini, serta share sebarkan ke semua teman saudara siapapun yang kalian kenal maupun nggak kenal juga nggak masalah sih ya. Semoga berhasil. Bye-bye.